Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih buat kamu yang berpuasa dan masih menunggu berbuka dan maghrib? Nah, sambil menunggu azan maghrib, yuk gabung bersama kita di program podcast Ramadan bersama SMK PGRI 2 Sumedang. Program podcast ini perdana loh di SMK PGRI 2 Sumedang dan mohon doanya semoga kita dapat terus berkarya untuk kemajuan SMK PGRI 2 Sumedang khususnya dan umumnya bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan informasi yang akan kita bahas bareng-bareng. Podcast Ramadan ini diinisiasi oleh tim kreatif dan tim pers siswa SMK PGRI Sumedang. Saya Mentari Mani Pangesti dan rekan saya Andi Nurdinsah, selama beberapa waktu ke depan kita akan menemani kalian di bulan puasa yang penuh berkah ini. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Masih puasa kan? Masih dong. Gak ada Kamu masih halang. puasa? Masih gak ada halangan atau apa? Tidak. Masih lancar-lancar. Ya sih. Ngomong-ngomong, kita di sini mau ngapain sih? Nah, episode pertama ini kita sangat spesial. Kita diberikan kesempatan untuk menghadirkan guru atau narasumber yang luar biasa. Pasti di warga PGRI 2 sudah kenal sama narasumber kita kali ini. Ya siapa lagi kalau bukan Bapak Teddy Komara SPDI. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Pak wabarakatuh. kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa, sehat, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Puasanya Ta'ala. gimana? Ada halangan atau apa? Sejauh ini masih belum. Alhamdulillah lancar. Semoga lancar terus ya Pak. Amin amin. Nah, hari ini apa sih yang akan Bapak bahas? Untuk kegiatan kali ini, podcast kali ini, Bapak sengaja spesial menyiapkan materi yang ringan tapi cukup penting juga untuk kita bahas dalam kegiatan kali ini, khususnya di bulan Ramadan, yaitu tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, materinya bagus nih. Pasti yang di rumah udah penasaran dan menunggu-nunggu materi dari narasumber kita. Langsung saja kita persilahkan Pak Teddy untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan podcast kali ini. Dalam kesempatan kali ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ibadah yang lebih baik lagi, dengan cara yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu baik nikmat sehat, nikmat jasmani yang bugar, yang kuat, diberikan umur panjang, diberikan rizki dan lain sebagainya. Itu wajib kita syukuri, karena syukur itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib bersyukur kepada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemberiannya itu kesehatan, baik pemberiannya itu rizki dan lain sebagainya. Berapa dan apa yang Allah berikan kepada kita, itu wajib kita syukuri. Karena Allah telah memerintahkan dan memberikan ganjaran dan balasan bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khususnya untuk siswa SMK PGRI 2 Sumedang, ayo di bulan Ramadan ini kita tingkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang lebih lagi beribadahnya, atau pribadi yang berkualitas, sehingga kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah baru saja kita saksikan penjelasan yang sangat luar biasa dari Pak Teddy. Mencerahkan banget Pak, sangat kena gitu. Apalagi ternyata nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya itu sangat luar biasa ya. Ya, tentu saja luar biasa, banyak sekali
Kalau tidak, bahkan tidak akan terhitung. Iya. Bahkan tidak akan itu kalau kita hitung secara matematika nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu luar biasa banyaknya. Itu tidak akan bisa dihitung, tidak akan bisa dikira-kira berapanya yang harus kita laksanakan. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, kadangkala kita mengartikan kata syukur itu salah. Apa sih yang sebenarnya kata syukur itu dalam Islam? Pengertian syukur itu dalam Islam betul sekali tadi yang dikatakan Meta, ya kadangkala kita salah mengartikan ya arti syukur itu sendiri. Nah, mungkin saja orang lain atau siswi PG2 Sumedang mengartikan syukur itu dengan terima kasih. Terima kasih ya Allah telah memberikan nikmat, terima kasih ya Allah telah memberikan rezeki, terima kasih ya Allah telah memberikan kesehatan. Nah, syukur itu ternyata yang lebih tepatnya itu bukan terima kasih, tapi itu menerima yang Allah berikan kepada kita. Apa saja yang Allah berikan diterima dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya menerima ya, sehat yang Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah. Ya Allah, saya menerima kekayaan atau rezeki atau harta yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah. Jadi menerima bukan berterima kasih. Lebih tepatnya menerima itu. Pengertian syukur lebih tepatnya itu berterima, menerima pemberian Allah, apapun keadaannya, kondisinya itu dengan ikhlas. Harus dengan hati yang ikhlas. Iya, harus dengan hati yang ikhlas. Lapang dada. Lapang dada, betul sekali. Nah, kalau kita tuh bersyukur tuh harus kepada siapa sih? Apakah kepada Allah saja atau ke siapa? Pertanyaan yang bagus ini ya. Kita bersyukur itu ada 2 poin. Harus kepada siapa sih kita bersyukur ini? Ada 2 poin. Ini poin ini dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 14 gitu, ya. Di sana dijelaskan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua karena orang tua telah melahirkan kita, telah bersusah payah mengurus kita, bahkan disapi, disusui selama 2 tahun oleh orang tua kita. Itu luar biasa pengorbanannya buat kita semua gitu. Sangat luar biasa gitu pengorbanannya gitu. Nah, di sana di akhir suratnya itu ada kalimat yaitu anishkurli walidaika. Jadi kita harus bersyukur kata Allah kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Jadi intinya kita harus kepada siapa bersyukur, yaitu kepada Allah dan kepada manusia. Baik kepada orang tua, baik kepada teman, keluarga, siapapun itu kita harus bersyukur. Intinya membantu menjalankan perintah Allah. Kalau kepada Allah kita baik, insya Allah kepada manusia pun kita akan baik. Tanpa memandang bulu. Iya, betul sekali. Benar banget. Nah, sekarang untuk bersyukur khususnya sebagai pelajar, kita untuk menikmati syukur dari Allah itu gimana sih caranya? Kalau kita sebagai pelajar itu menikmati syukur kepada Allah, mungkin Bapak akan menerangkan pembagiannya dulu ya, yang secara umumnya dulu ya. Syukur itu dibagi 2 ya. Syukur itu dibagi 2. Caranya kita bersyukur itu dibagi 2. Yang pertama itu ada syukur secara lisan ya, atau omongan ya, secara lisan atau omongan. Yang kedua itu ada syukur secara perbuatan ya, perbuatan itu. Nah, bagaimana syukur secara lisan gitu? Nah, syukur secara lisan kalau kita menerima rizki dari Allah berupa nikmat apa saja, sehat ya, umur atau nikmat apa saja yang diberikan Allah, minimalnya ya kita mengucapkan alhamdulillah. Itu minimalnya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ya, saya terima nikmat yang telah Engkau berikan. Minimalnya kita ucapkan alhamdulillah.
Sebenarnya yang lebih panjang, ada lagi bacaan yang lebih panjang, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih panjang, tapi minimalnya kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah. Nah, yang kedua ini ya, yang kedua itu syukur dengan perbuatan. Nah, syukur dengan perbuatan ini mungkin lebih susah. Ya, bahkan Bapak sendiri itu masih belajar. Ya, mari kita belajar sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita di sini bukan menggurui, tapi kita ayo kita sama-sama belajar ya, bersyukur kepada Allah sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Ya. Nah, yang kedua ini adalah bersyukur dengan perbuatan. Nah, bersyukur dengan perbuatan yaitu kalau misalkan Allah memberikan rizki, memberikan nikmat kepada kita, kita gunakan rizki itu, nikmat itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya. Contoh, kalau misalkan Allah memberikan kita kekayaan, harta, uang, ya. Kita gunakan uang itu untuk membantu sesama. Membantu fakir miskin, membantu anak yatim, atau membantu yang membutuhkan. Karena lillahi ta'ala, tujuannya untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Itu adalah yang dimaksud dengan syukur dengan perbuatan. Apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan. Baik misalkan kesehatan kita, ya, baik umur kita gunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, baru tahu nih ternyata syukur itu banyak ya. Iya. Kita tuh mengekspresikan rasa syukur itu ternyata banyak, bukan hanya berterima kasih saja. Betul sekali. Bukan cuma mengucapkan syukur alhamdulillah saja. Nah, apa sih balasan bagi orang yang bersyukur sama yang tidak bersyukur itu, Pak? Balasan bagi orang yang bersyukur dan tidak bersyukur ini diterangkan dalam Al-Qur'an, ya. Diterangkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, siapa yang bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, ya, bukan kata Bapak, kata Allah, ya, maka kata Allah akan saya tambahkan, ya. Siapa yang bersyukur kepada nikmatku, bahkan nikmatnya itu akan ditambahkan, akan dikali lipatkan. Ya, kalau misalkan kita punya uang 1.000, mungkin saja jadi 2.000, mungkin jadi 10.000 atau berapa. Itu balasan dari Allah yang langsung di alam dunia, apalagi nanti di akhirat. Tapi dengan catatan, ya, kalau orang tidak bersyukur, ya, kalau orang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, intinya kufur nikmat, maka balasannya juga ada. Yaitu apa balasannya? Ya, yaitu balasannya dengan balasan yang sadid, ya, yang tidak terkira, yang luar biasa mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pedih sekali yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di alam dunia, baik nanti di akhirat. Nah, itu mungkin balasan ya bagi orang yang syukur dan orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak rugi ya, Pak, untuk kita Ya, bersyukur. betul itu. sekali. Karena Allah memberikan kita langsung balasannya. Bagi orang yang bersyukur langsung diberikan kontan di dunia dan Malahan nanti ditambahkan lagi. Ditambahkan lagi. Itu bahkan nanti ada di akhiratnya itu kita akan mendapatkan balasan lagi. Di dunia kita dapat, di akhirat juga kita bakalan Betul dapat juga. sekali. Oh. Nah, mungkin itu saja sih pertanyaan dari kita. Nah, kesimpulan pada materi hari ini mungkin syukur nikmat merupakan sifat mulia yang harus dibiasakan sehingga menjadi karakter kita semua. Hanya dengan bersyukur manusia akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh orang lain sebaliknya. Tanpa syukur manusia tidak akan mendapatkan penghargaan dari orang lain, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan hidayahnya kepada kita semua hingga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di ujung acara. Pak Teddy, apakah ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah? Untuk siswa-siswi khususnya di sekolah PGRI 2 Sumedang, Bapak berpesan, ayo tingkatkan
kualitas ibadah kita, mumpung di lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Minimalnya kalau kita mendapatkan nikmat apa saja dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hati kita dengan cara ikhlas, dengan menerimanya kita ucapkan alhamdulillah. Semoga dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dan kita mendapatkan pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa sekali penjelasannya. Buat teman-teman, kami pamit undur diri. Semoga puasanya penuh berkah dan tetap disehatkan ya. Apabila terdapat keliruan atau kekurangan, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Metari Mani Pangesti dan rekan saya Anindudinsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.